Halo teman-teman, welcome back to Linwood Channel. Kalau kita bahas satu desainer ya teman-teman ya, ada satu produk perfume designer yang sebenarnya dia itu basicnya memproduksi tas, kemudian clutch ya, kemudian ada dompet juga, yang mereka itu semuanya berbahan dasar dari kulit gitu teman-teman. Nah, sekitar tahun 2000-an gitu, mereka mulai memasuki ranah dunia perfume gitu teman-teman. Dan sampai sekarang pun koleksinya tuh juga nggak begitu banyak ya, karena juga mereka bukan pemain lama, bukan pemain baru juga, cuma memang untuk koleksinya pun dan rilisannya tuh juga nggak begitu rajin untuk keluarin perfume-perfume baru gitu teman-teman. Langsung aja kita sambut. This is Coach Platinum Eau de Parfum. Oke, oke, oke. Sorry teman-teman. Ini karena kena lightning ya, karena karena botolnya sendiri dia cakep banget. Karena botolnya di sini dia warnanya silver metallic gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak ada kesan mirrornya gitu. Jadi kepantul sama lightning, jadinya lightingnya mantul ke kamera gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi untuk botolnya dia cakep, jadi khas dari Coach ya, terutama untuk parfumnya. Itu pasti dia menggunakan botol yang seperti ini gitu teman-teman. Even itu dia punya perfume untuk cewek gitu ya, dia lebih pendek tapi tetap ada kayak tingkatannya gitu teman-teman. Dan semuanya, hampir semuanya itu mereka nggak ada capnya. Jadi dia modelnya ini untuk ready display ya. Kalau mau ngunci kalian tinggal gini aja. Nah, gini teman-teman. Ini dia nggak bisa display ya. Jadi dia udah ngunci. Kemudian ada gantungan gitu ya. Mungkin gantungan gitu. Ini dia dari berbahan dasar kulit. Saya nggak ngerti ini kulit asli kah atau imitasi gitu ya. Gini. Jadi dia seakan-akan kasih tahu ke kita kalau ini loh kita tuh produsen leather gitu teman-teman. Jadi kita mau bikin parfum baru nih gitu kan, tapi tetap memberikan kesan yang masih leather gitu teman-teman. Dan ini di depan ada bukan emboss sih, sebenarnya dia kayak timbul gitu teman-teman, dia emboss ya. Kereta kudanya si coach dengan uh, apa namanya kusirnya ya gitu ya sebelah sini. Ini jadi sebenarnya dari jarak kayak gini aja kita nggak bisa ngecek sisa jusnya ya, tinggal berapa ya. Gini, sebenarnya kelihatan sih teman-teman. Cuma kalau dari deket tuh kelihatan, tapi kalau dari kamera agak jauh kayak gini kayak kurang kurang kelihatan aja gitu. Terus yang di belakangnya di sini ada karena punya saya itu yang em, tester gitu teman-teman. Jadi di sini banyak tulisan semacam kayak ingredient, kemudian made in French, kemudian top notes, middle, sampai base note-nya gitu teman-teman. Ini ya. Oke, jadi untuk botolnya seperti ini teman-teman. Dia bagus banget, cakep banget. Dia khas banget dari Coach gitu ya. Oke, saya bacakan teman-teman untuk scent-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk top notes-nya di sini ada pineapple, kemudian ada black pepper dan juniper berries. Untuk middle notes-nya di sini ada cashmeran, sage dan geranium. Kemudian base note-nya di sini ada vanilla, leather, sandalwood dan patchouli gitu teman-teman. Nah, kebanyakan dari perfume Coach gitu ya, terutama Coach yang men itu rata-rata sih enak-enak semua ya teman-teman ya. Dan mereka semuanya, hampir semuanya itu bergerak ke arah yang fresh gitu. Dan ini agak beda gitu teman-teman. Ini lebih ke bold aja sih, dan dia secara versatility sih kurang fleksibel ya. Oke, ini di sebelah kiri saya udah ada base note dari si Coach Platinum. Nanti di tangan kanan saya seperti biasanya akan ada initial touch, middle sampai ke base note-nya lagi. Let's retry. Bismillahirrahmanirrahim. Spare-nya tuh dia lebar dan nggak terlalu banyak ngeluarin jus ya. Oke. Hmm. Oke, ketika di opening kalian akan menemukan vibes yang
fruity gitu teman-teman ya. Tapi di sini bukan fruity yang segar, bukan fruity yang kayak bergemot gitu ya. Kesannya dia tuh acid dan sour gitu ya. Dan ini identical dengan wangi dari pineapple lagi gitu teman-teman. Nah, pineapple-nya di sini jangan kalian bandingkan seperti Armaf yang Club the with Intense dan sebagainya atau cloning dari Creed Aventus gitu teman-teman ya. Um, Pineapple-nya di sini yang dia pakai itu kayak udah diproses gitu teman-teman, kayak udah dimasak gitu ya. Dan dia bercampur dengan bagus gitu dengan notes black pepper gitu teman-teman. Jadi ketika di awal tuh dia fruity, kemudian warm spicy dan ada sedikit orientalnya gitu teman-teman ya. Oke, ketika di fase um, opening gitu ya, ini sebenarnya parfum yang sangat enak menurut saya ya di tahun yang rilis di tahun 2018. Ini adalah parfum yang sebenarnya enak gitu teman-teman di openingnya ya. Tapi lagi-lagi kita kan pasti akan menikmati sebuah parfum itu yang paling lama adalah di base note-nya gitu. Oke, ketika udah sampai di beberapa menit setelah spray gitu ya teman-teman ya, ada wangi sedikit um, kayak linen gitu teman-teman, tapi linennya yang um, lebih ke soft ya, soft lingers gitu. Dan ini memang berasal dari si cashmere-nya teman-teman. Tapi bukan yang nge-project banget ya wangi cashmere-nya tuh hanya sebagai hint aja. Dan ketika udah sampai base ya, ini sandalwood-nya mulai tone up gitu ya. Nanasnya itu tetap lingers, nanas dengan campuran si black pepper-nya tuh tetap muncul terus sampai ke akhir. Ada sedikit sweetness, bukan sedikit sih, ada penambahan sweetness dari si vanilla, cuma bukan vanilla yang kerasa gormong gitu ya, tapi vanilla di sini lebih kerasa seperti aromatic aja gitu. Dan satu lagi, notes yang paling kentara adalah notes dari leather gitu teman-teman. Kayak gimana ya, kayak coach itu mau meng-show up kalau mereka itu adalah produsen leather. Jadi sampai ke perfumnya yang platinum ini aja mereka masih memberikan insight kalau oh ini saya ini nih penghasil leather nih. Jadi si parfumku juga pun juga harus dikasih leather gitu teman-teman. Which is bagus sih kalau kata saya. Oke, leathernya di sini lumayan lumayan apa ya, lumayan bisa terdetek meskipun kita nggak usah nge-breakdown satu-satu. Sebenarnya ketika di base note ini sangat gampang ditemuin gitu teman-teman. Nggak usah kalian hiraukan notes-notes lain, tapi ini langsung muncul dengan sendirinya kalau ini adalah di base-nya. Ini adalah perpaduan antara sandalwood, vanilla, ada sedikit bitterness-nya gitu yang dihasilkan dari si paculinya itu, dan memang paculi yang dipakai ini memang model-model paculi yang pahit gitu teman-teman. Dan dia combine sama si leather-nya sendiri yang punya kesan lumayan lumayan pahit sih teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya enak teman-teman ketika kalian yang baru belajar perfume, baru nge-sniff beberapa perfume gitu ya. Bahkan saya pun yang udah beberapa banyak perfume yang saya coba itu sebenarnya saya bilang ini adalah perfume yang enak gitu teman-teman. Tapi kembali lagi kalau kata saya ini yang bisa pakai adalah usia sekitar 25 tahun atau yang udah kerja kantoran gitu teman-teman. Dan dipakai di udara yang dingin atau di kantoran gitu. Kenapa seperti itu? Karena ketika di base-nya, notes yang mereka tonjolkan di sini adalah leather, kemudian ya leathernya di sini bukan leather yang playful gitu ya. Dan leathernya di sini lumayan cukup pahit gitu. Jadi saya agak worry kalau kalian yang masih usia-usia remaja gitu akan suka wangi yang seperti ini gitu teman-teman. Tapi ini saya akan beri recommended kalau kalian memang suka wangi leather ya gitu.
Gak mandang usia berapapun, tapi kalau kalian suka leather, pasti kalian akan suka si Coach Platinum ini, teman-teman. Kemudian untuk base time-nya jelas ini dipakai di malam hari gitu. Ini nggak bener-bener giung dipakai, bukan giung sih, lebih ke puyeng sih dipakai di siang hari, apalagi panas-panasan. Meskipun ada not eh, pineapple-nya teman-teman ya, tapi pineapple-nya di sini bukan pineapple yang cheerful, bukan pineapple yang juvenile, bukan yang anak muda banget, tapi di sini adalah pineapple yang sudah diproses sedemikian rupa menjadi wangi yang lebih bold, lebih ke mature gitu teman-teman. Untuk SPL-nya, pengalaman yang saya pakai untuk pribadi, untuk silatnya ini ya biasa lah ya teman-teman ya. Ini nggak begitu ninggalin jejak banget, cuma mungkin jarak sekitar 1 sampai 2 meter, ya 1 meter lah, itu masih bisa kecium dengan jelas gitu. Nah, yang bagus di sini adalah projectionnya gitu. Di kulit saya, meskipun ini nggak buas-buas amat, tapi hitungannya ini adalah projection yang lumayan bagus, di mana bisa tembus di kulit saya itu sekitar 5 jam lah kurang lebih ya, di kulit aja ya. Kalau ditambah baju juga akan lebih lama lagi gitu teman-teman. Untuk harga ya kurang lebih sekitar 500-600-an ya. Kalau punya saya ini kan karena yang tester, jadi kurang lebih bisa bisa lebih kurang dan lebih murah gitu teman-teman ya. Kesimpulannya, sebenarnya ini adalah parfum yang enak. Di tahun 2018 rilisnya, sampai sekarang pun sebenarnya ini adalah parfum yang enak, aman untuk di blind buy. Tapi menurut saya ini adalah wangi parfum-parfum desainer pada umumnya yang menurut saya ini agak boring atau agak membosankan gitu teman-teman. Jadi wangi yang seperti ini tuh kayak ya udah kamu tuh parfum tuh wangi gitu. Bukan bukan parfum yang bikin apa ya, jauh down gitu ya, kayak enak banget gitu, kayak apa nih unik banget, enggak kayak gitu. Tapi untuk dibilang parfum yang unik, ini cukup unik karena untuk pembukanya sendiri itu yang sudah saya sebutin tadi, mix antara fruity dengan spicy gitu ya, dari black peppernya itu. Kemudian masuk ke tengah, itu ada kecium kasmirannya sedikit-sedikit gitu teman-teman sebagai hint. Kemudian di base note-nya itu kalian ya itu tadi akan menemukan si sandalwood, kemudian si leather dan ya vanillanya itu sih teman-teman. Gitu ya. Jadi bahasan saya untuk Coach Platinum EDP cukup sekian. Thank you very much. See you later.